Mas, gitu. soal bom waktu yang tadi Anda sampaikan gitu ya. Bom waktunya akan seperti apa bayangannya? Karena apakah masih memiliki semangat negara Islam Indonesia begitu, mendirikan negara sendiri gitu? Iya. Iya, pertama mereka kan mengajarkan NKRI itu bahwa di sana ada bendera dan seterusnya, itu kan sebetulnya kamuflase. Ini suatu hal yang klise dan itu sering sekali terjadi di kelompok teror manapun, pasti melakukan kamuflase atau yang di dalam bahasa lain kadang-kadang disebut takiyah gitu, atau namanya bitona. Itu kan suatu hal yang kepura-puraan gitu. Tapi kan pendidikan anti NKRI kemudian takfiri itu kan sangat berbahaya gitu. Satu, anti negara, yang kedua intoleran karena menganggap kelompok di luarnya adalah kafir gitu. Kemudian yang lain tentu saja adalah penyimpangan-penyimpangannya yang diadopsi dari ajaran Isa Bugis tadi. Ini kan bisa merusak tatanan keagamaan masyarakat, dan ini masyarakat bisa menjadi korban untuk penyesatan-penyesatannya. Sekarang kalau misalnya Panji Gumilang ini kan tidak menyebarkan ajarannya untuk internalnya, sekarang kan dipropagandakan ke publik. Dengan kanal YouTube gitu. dan lain-lain Dengan kanal YouTube-nya, dengan video-video saluran-saluran yang lain termasuk di televisi. Bahkan ketika Panji Gumilang muncul di ruang-ruang publik seperti di Bareskrim kemarin, dia menyampaikan salam Yahudinya, kemudian dan seterusnya. Ini kan kalau pemerintah tidak memproteksi, artinya tidak menindak Panji Gumilang dan Al-Zaitun, maka besar kemungkinan yang menjadi korban adalah masyarakat kita sendiri. Mas, bagaimana seorang Panji Gumilang menginfiltrasi pemahamannya kepada siapapun yang ada di Al-Zaitun? Apakah itu terbatas pada kelompok tertentu? Karena kita kan sempat bicara nih sama alumninya ya, alumninya sih kalau Sandri bilang pengajarannya nggak ada yang berbeda kok gitu dengan kurikulum dan lain sebagainya. Bahkan alumninya pun malah menyampaikan kita juga nggak dipaksa ikut-ikutan gitu. Nah, siapa saja yang menjadi target begitu loh Panji Gumilang untuk mengikut dalam ini? Iya, kita memahami kalau itu yang bicara alumni ya, karena kan bagaimanapun kalau misalnya tabir Al-Zaitun ini terbuka kan yang menjadi korban adalah alumni. Image-nya bagaimana nanti di masyarakat gitu. Tetapi ini kan demi kepentingan yang lebih besar, yaitu bangsa dan negara. Sekarang kalau di ruang publik saja dipropagandakan, apalagi yang ada di dalam pesantren Al-Zaitun. Kan begitu logikanya. Nah, ada menurut beberapa wali santri juga ya, dan beberapa ada alumni yang lain juga, versi yang lain, dia yang bercerita bahwa sebetulnya kurikulumnya memang ada kurikulum yang formal ya, artinya ada kurikulum, digunakan kurikulum Kementerian Agama dan beberapa buku yang diambil dari Gontor gitu. Tetapi di luar itu kan ada hidden kurikulum